Biar. Oke, sip. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesempatan yang terhormat bagi Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rimba Melintang ya Pak, atas undangan kepada Gubernur sebagai salah satu penilai dari UKK jurusan perkebunan ya Pak. Di siang hari yang berbahagia ini kita akan ngobrol banyak. Kenapa anak-anak Bapak Ibu harus sekolah di SMK Negeri 1 Rimba Melintang? Kita akan ulas banyak bersama dari tim SMK Rimba Melintang. Seperti apa sih SMK Rimba Melintang? Kenapa harus kita menyekolahkan di sini? Tapi begitu saya masuk ke sini, di belakang sana hamparan untuk prakteknya tuh hektaran banyak, belakang sana perkebunannya. Maka kita akan tanya banyak berkaitan dengan SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Izin bapak-bapak semuanya saya menanyakan, dan ini satu kehormatan yang luar biasa, sudah hadir juga Mas Tomiri. Nah, ini beliau adalah konten kreator plus penyuluh pertanian ya. Penyuluh pertanian di Kecamatan Bangko. di Kecamatan Bangko ya. Jadi kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Kalau boleh tahu Pak, SMK Rimba Melintang ini memiliki berapa sih Pak jurusan yang bisa untuk sekolah anak-anak kita sih Pak? Oke, terima kasih Pak Fendi. Saya awali dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini terletak di Kepulauan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Hilir, Provinsi Riau. Di mana SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, yang mengharapkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, dengan wirausaha yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini terdiri dari rombongan belajarnya 14 rombongan belajar. 14 rombongan belajar. Iya, 14 rombongan belajar dengan siswanya 405 orang. 405 orang. Dengan guru pengajar itu berjumlah 48 orang, 38 orang itu tenaga pendidik, 10 orang tenaga kependidikannya. Nah, di dalam pelaksanaan proses pembelajarannya kita di SMK 1 Rimba Melintang ini ada 5 jurusan dia. 5 jurusan. 5 jurusan dia. Yang pertama agraris tanaman pangan, yang kedua jurusan agraris tanaman pangan dan hortikultura, yang ketiga multimedia, yang keempat agribisnis, peralatan hasil penangkapan ikan, APHPI, dan yang kelima bisnis daring dan pemasaran ADB. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan UKK, tentang Pak Mas Fendi, sebagai eksternalnya, alhamdulillah ada bisa datang kemari. Nah, adapun UKK ini tujuannya untuk mencari lulusan yang berkompetensi nantinya, berkompeten. Dengan harapan mereka yang sudah berkompeten itu bisa bekerja nantinya setelah mereka tamat dari SMK ini di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya. Setelah selesai nanti UKK ini, insya Allah mereka akan dapat sertifikat yang bisa mereka pergunakan setelah mereka tamat nanti. Nah, itu. Yang berikutnya juga SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini yang ikut pada UKK tahun 2023-2024 ini hanya 3 jurusan dia. Oh, hanya 3 jurusan. Berarti yang 2 jurusan belum. Karena masih kelas 1 dan kelas 2 aja ya. Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 10, 11 kan. Jadi yang ikut sekarang ini jurusan ATP. Agrobiologi tanaman pangan, itu berjumlah 36 orang. 36 orang. Sementara jurusan ATPH 33 orang, multimedia 69 orang. Jadi totalnya semua kelas 12 yang ikut UKK tahun sekarang ini berjumlah 139 orang. Ya, itulah banyaknya kan. Sampai hari ini, sampai sore ini sedang berlangsung. Ya. Makanya kita di sela-sela UKK ini kita ngevlog dulu ya Pak. Ya. Makanya sahabat Gebrol semuanya yang berada di wilayah Rokan Hilir dan pengen anaknya sekolah SMK Negeri 1 Rimba Melintang, nggak usah banyak mikir lagi, sekolahkan aja di sini. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya kalau di SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini dipungut biaya nggak sih Pak sekolahnya Pak? Sampai detik ini nggak kita pungut. Ya. Wah, kurang ngomong itu. Itu artinya bahwa sebenarnya sekolah di sini gratis 100% ya Pak? Iya, gratis 100%, ditanggung oleh dana
bantuan operasional sekolah, Bosda dan Bosnas, Bosp namanya. Insya Allah disiapkan melalui itu semua. Bebas biaya. Bebas biaya. Lapangan untuk praktek lebar itu. Coba perhatikan di belakang sana itu. Hortikultur aja nih. Tinggal panen labu madu nih, Pak. Iya, benar. Bisa. Itu kan. Nah, jadi apa namanya sangat. Saya lihat SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini salah satu SMK dengan apa ya luas wilayah praktek yang luar biasa menurut Ya, saya. benar Pak. ya. Wah, ini padinya Pak jarang Pak SMK punya luas seperti ini, Pak. Ya. Jadi Pak Mabanis baru saya tambahkan kemarin kita cerita-cerita dengan komite sekolah dengan dewan guru bahwa mereka menyebut luas wilayah kita ini 4,2 hektar. 4,2 hektar, ya kan? Ya. Di situ tergantung nanti pengolahannya ada seperti yang sekarang sama kita lihat praktek anak-anak ada labu madu katanya ini. Terus padi sekarang sedang tumbuh dia. Butuh perawatan juga ya, sedang jalan sekarang. Mungkin dengan masuknya Pak Pandi dan Mas Miri mungkin masukkan gimana solusinya kan. Karena kemarin ada yang tertawa loh Pak. Ada sebuah universitas saya chat itu Pak, tertawa. Boleh nih kerjasama sama The Brondel. Ada yang tertawa hahaha Pak. Iya Pak, bahwa mengira bahwa The Brondel itu hanya sebuah akun YouTube yang hanya mencari keuntungan Pak. Padahal sebenarnya The Brondel adalah salah satu akun yang non endorse, tidak sama sekali. Mungkin sahabat-sahabat The Brondel tahu banget yang namanya PN ini seperti apa. Saya tidak pernah endorse juga nggak pernah. Yang benar yang benar adalah benar. Apalagi kalau melihat 4 hektar. 2 hektar. 4,2. Loh, gini kalau nanti kita bisa sulap jadi sentra bibit rokan hilir nih Pak. Iya. Nggak main-main ini. Bibit sawit aja kita kasih materi kelapa sawit, pembibitan kelapa sawit. Bagaimana menciptakan produksi bibit kelapa sawit yang bagus. Dah. Pusatnya di sini nih Pak. Itu artinya 1 Rimba Melintang ya. SMA Negeri 1 Rimba Melintang. Kalau melihat tadi apa namanya di sini juga udah hadir juga Mas Tomir. Coba Mas Tomir, bagaimana Mas Tomir sebagai pandangannya? Apa namanya? sebagai penyuluh pertanian yang ada di wilayah sini melihat SMK Negeri 1 Rimba Melintang itu bagaimana nih Mas Tomir? Ini Mas Tomir mic-nya ini ya. Oke, terima kasih. Langsung saja. Jadi, menurut pandangan kami ke depan itu kita akan krisis tentang petani milenial. Ya, cikal bakal petani milenial itu adalah di sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, pendidikan yang sesuai dengan penyiapan petani milenial itu adalah SMK pertanian ini. SMK Negeri 1 yang memiliki jurusan pertanian gitu loh. Jadi kita sangat mengapresiasi sekolah ini dan sangat mendukung dan bahkan kita sangat bangga karena di Rokan Hilir satu-satunya SMK yang memiliki jurusan ATP ataupun ATPH. Jadi kita sangat berharap nantinya lulusan-lulusan dari SMK ini bisa memberikan kontribusi kepada wilayah kita NKRI ini untuk sebagai penyedia pangan. Nah, karena kita tahunya akan datang itu pasti kebutuhan pangan itu semakin meningkat, sementara SDM kita semakin berkurang. Kemudian lahan-lahan kita semakin sempit, kemudian kebutuhan pangan itu semakin tinggi. Jadi inilah kita harapkan sama SMK pertanian ini, SMK 1 ini yang memiliki jurusan ini bisa menyediakan petani-petani milenial. Itu yang pertama. Yang keduanya juga kita melihat ada jurusan yang di bidang IT ya, kalau itu kalau salah multimedia gitu ya. Jadi ini sangat bisa kita kolaborasikan antara ilmu pertanian dengan IT karena saat ini kita melihat bahwa dunia penyuluhan pertanian itu semakin hari semakin luas ya. Petani-petani kita di sana semakin pendidikan semakin tinggi, pengetahuan semakin tinggi. Jadi informasi-informasi itu setiap saat masuk. Jadi kita ingin kolaborasi antara pertanian multimedia itu bisa menyatu untuk menyampaikan informasi-informasi teknologi-teknologi pertanian yang ada untuk masyarakat yang jauh lebih luas gitu. Jadi inilah harapan kita. Kemudian juga ini dengarnya ada satu jurusan yang sangat menarik ini lagi tentang apa namanya tadi yang terakhir jurusan yang belum UKK BDP tentang bisnis. Ini juga berkesinambungan ya. Pertanian, IT-nya ada, kemudian ada pemasaran. Ini sangat luar biasa. Itu tinggal bagaimana ngepacknya pakai multimedia. Bagaimana lagi itu? Multimedia ya. Multimedianya lagi bagaimana? Nanti misalnya kalau SMK pertanian ini kita latih siswa-siswanya untuk menyiapkan suatu produk misalnya dari sektor hilir sampai ke hulu sampai ke pemasarannya itu sudah top.
dari kita memproduksi misalnya beras misalnya ataupun tanaman-tanaman lain itu kita jual tidak dalam bentuk apalagi tidak dalam bentuk panen beras lagi enggak, tapi dalam bentuk udah olahan, udah kemasan, udah merek SMK. Nanti di luar mereka setelah lulus dari sini dia buka usaha sendiri Mas. Dengan dia sudah belajar di sini, sudah mendapat ilmu yang berkompeten, mereka bisa membuat peluang usaha sendiri di luar sana. Dia menanam, dia memanen, dia mengolah, dia memasarkan dengan hasil mereka sendiri. Itu pandangan kita. Jadi ini sangat luar biasa sekali SMK Pertanian ini. Harapan kita ke depannya. Salah satu gambaran corporate bisnis yang harus dibangun oleh SMK. Apa ya Pak, gambaran Pendi dari entrepreneur ini adalah bahwa SMK sekolah menengah kejuruan adalah harus lulus dengan tanpa omong kosong Pak. Karena bahwa mereka memang memiliki kejuruan yang memiliki keahlian. Ketika mereka memiliki keahlian dan pemahaman, maka dia pasti akan bisa berdiri sendiri. Toh kalau memang harus kerja, dia juga memiliki kemampuan seperti itu gitu loh Mas. Artinya bahwa dan satu lagi sahabat Bruno semuanya, saya sering ke sini karena ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan kami ya Pak. Tanggung jawab perusahaan kami untuk sering hadir di sini. Kemudian dan satu lagi Pak, SMK Negeri 1 Rimba Melintang itu adalah salah satu SMK yang open mind terhadap masukan terhadap kurikulum yang akan disampaikan, apalagi kita berada di kurikulum merdeka nih Pak. Benar. Itu karena pada hari ini tuh Pak banyak sarjana atau lulusan SMK D3, D4 ataupun S1 di bidang pertanian dan perkebunan yang lulusannya hanya omong kosong Pak, jujur aja. Karena bahwa mereka ngomongin pupuk, mereka juga nggak tahu pupuk itu apa Pak. Mereka ngomongin herbisida jenisnya apa juga nggak tahu, untuk apa juga nggak tahu gitu loh. Maka salah satu yang SMK yang sangat open mind terhadap kurikulum adalah SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini. Makanya nggak usah lama-lama. Untuk tahun ajaran berikutnya berapa Pak kuota untuk ini Pak? Kira-kira berapa Mas? Berapa kira-kira kuota untuk murid untuk daya tampungnya ya? Daya tampung untuk SMK Pertanian bidang hortikultura, tanaman pangan dan hortikultura dan tanaman perkebunan Mas. Daya tampungnya berapa Mas ini? Kalau untuk tahun depan untuk keseluruhan dulu ya Mas ya, Mas Mendi. Untuk keseluruhan itu ada 5 kelas. Jadi satu kelas itu sekitar 30-an siswa. Kita ngambil yang efektif gitu supaya semua siswa itu bisa kita pegang lah bahasanya, supaya kita bisa kontrol ya. Sementara untuk ATP dan ATPH itu masing-masing satu kelas. Masing-masing satu kelas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai kehabisan kuota. Karena bisa saja mungkin satu kelas itu kita bikin 40 tapi nanti kan tidak efektif gitu. Seperti yang Mas Pendi tadi bilang, kita tidak mementingkan nilai wah banyak nih siswanya, bukan itu saja yang kita harapkan, tapi juga nanti siswa yang sudah berada di sini itu bisa kita didik dengan baik. Kalau kita mau banyak-banyakan siswa ya, kalau terus terang tahun kemarin untuk jurusan-jurusan tertentu anaknya pengen masuk ke situ gitu. Bahkan ada yang sampai ngancem nanti kalau nggak masuk ke situ ya kami mau pindah ya mau gimana gitu. Memang kuotanya terbatas dan kami sangat mementingkan kualitas gitu. Kualitas siswa ya. Berarti kayak seperti prinsip Pendi bahwa lulusan sekolah itu bukan masalah banyak ngomong aja. Tapi adalah bahwa dia cakap terhadap apa yang harus mereka bertanggung jawab terhadap jurusannya kan Mas. Betul sekali. Itu jadi memang, dan ini mau menjadi menjadi bagian yang menyentuh Pendi ini untuk sering kesini untuk bagaimana memberikan materi di bidang, apalagi Pendi orang kelapa sawit dan memang di sini juga sekarang udah banyak kelapa sawit. Kenapa tidak untuk ATP ini memang ya kan, kalau memang basic dari provinsi tanaman perkebunan, hampir banyak tanaman perkebunan, tapi bisa nggak kira-kira untuk kedepannya tetap diajarkan tapi fokusnya ke sawit, itu bisa nggak sih Pak kira-kira Pak? Perkebunan bisa saja sih, tapi kita yang ini kan kita kembalikan ke kebijakan jurusannya Mas. Karena kebetulan saya sendiri ada di circle-nya multimedia. Jadi untuk perkebunan ini saya
tidak bisa mengambil kesepakatan gitu ya, keputusan, tapi ya bisa saja gitu seperti itu. Nanti kita fokuskan untuk pembibitan sawit gitu. Kalau SMK menjadi pusat bibit sawit terbaik di Kecamatan Rimbo Melintang atau Rokan Hilir gitu. Wah, iya. Luar biasa gitu. Ibaratnya perangkat dari The Brondol ini udah lengkap, Mas. SMK pengen butuh modul bibitan ada. Mau video tutorial bibitan dari unboxing sampai ke nyemprot ada, Mas. Tinggal saya monggo Mas nih videonya dan modulnya untuk kita pakai bersama-sama. Bahkan bukan cuma modul dan videonya, Mas. Kita kemarin juga dapat bantuan dari Mas Fendi perusahaan itu cukup banyak ya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, kemarin yang datang antar satu truk besar itu. Karena memang sahabat The Brondol semuanya, bahwa ketika kita ngomongin SMK maka mereka harus banyak praktek. Ketika ini salah satu UKK ini, ketika dari waktu itu Bapak Kepala Sekolah menyatakan kita membutuhkan bibit untuk bawa praktek transplanting, saya buatkan nggak tahu langsung dikirim. Tak kirim 1000 batang bibit sawit ke sini langsung loh, Mas. Bibitnya di depan sekarang. Demi sekali lagi bahwa pengennya saya adalah bagaimana bahwa lulusan SMK bukan hanya lulusan biasa-biasa aja, lulusan tanpa omong kosong nih, Mas. Yang kita membutuhkan mereka-mereka yang cakap terhadap jurusannya. Maka sahabat The Brondol, sebagai penutup di siang hari ini, karena kita akan lanjut Pak untuk kakak. Bahwa jangan lupa untuk segera daftarkan anak bapak ibu semuanya untuk ke sekolah SMK. Satu lagi nih Pak, bagaimana kalau dia di luar Rokan Hilir tapi mau sekolah di sini, apakah ada sistem zonasi Pak di sini Pak? Kalau sistem zonasi ada aturan yang memang mengikat ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa dari luar daerah ada pembagiannya, saya lupa rinciannya, beberapa persen untuk sekian, mungkin nanti Pak Amri atau Pak Kepala bisa menjelaskan. Jadi ada beberapa siswa kita kemarin yang domisilinya sampai di Dumai gitu. Mau di Dumai ya. Ya, dan kesini ya nggak mungkin bolak-balik itu kan, ngekos gitu. Ngekos ya. Ada yang sampai. Iya. Luar. Berarti masih ada kemungkinan ya Mas. Ada. Karena sahabat The Brondol banyak banget nih Mas. Ada yang Di luar kabupaten malah ya, apa ya? Misalnya orang Jambi pengen Kesini ya. khusus di ATP aktivitas tanaman perkebunan untuk SMA Negeri 1 Rimbo Melintang, karena memang berat ke kelapa sawit. Karena bahwa di dalam dunia perkebunan hari ini tuh memang salah satu hal yang menarik adalah kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit. Bisnis kelapa sawit atau apalagi bibitnya sangat menarik sekali. Iya. Per 1 hektar saja dengan 14.000 atau 12.000 bibit kita usahakan, angkanya nggak mati di atas 150 juta Pak per tahunnya Pak. Keuntungan bersihnya. Apalagi anak-anak yang mengerjakan, mereka dapat ilmu. Nah, duit yang bisa. Tapi pertanyaannya Pak, apakah SMK boleh bisnis Pak? Nah, bagaimana itu? Harus. Malah boleh ya? Ya, karena SMK itu mempersiapkan siswa yang siap di dunia usaha dan dunia kerja. Nah, kita ketikkan dunia kerjanya, kita ambil dunia usahanya, berarti wajib berbisnis. Wajib berbisnis. Jadi wajib pintar untuk berbisnis. Juga ada mata pelajaran kewirausahaan itu. Wah, ini sejalan dengan otaknya The Brondol ya kayak gini. Karena bahwa bagi saya Pak, bahwa di era sekarang ini bagaimana mendirikan anak-anak SMK, jangan hanya mampu berdiri di kaki orang ini. Tapi adalah bagaimana kita itu mampu berdiri kaki mereka sendiri dengan kemampuan berbisnis mereka yang kita latih di SMK, sehingga dia keluar itu jadi pebisnis Pak. Sebagai contoh saja Mas, karena Pendi di dunia kelapa sawit. Hari ini Pak, yang namanya bibit bersertifikat untuk wilayah Rokan Hilir Mas, itu yang berlabel biru hampir nggak ada Pak. Kita bisa bayangkan berlabel biru nggak ada Pak Tomirik. Nah itu. Nah kalau misalnya bahwa SMK Negeri 1 Rimbo Melintang ini salah satu pemegang lisensi label biru bibit bersertifikat untuk kelapa sawit, kenapa nggak nih Pak? Luar biasa ya. Wah iya. Wah, luar biasa Pak. Semoga Allah meridhoi jalan kita semua. Jadi semoga dan jangan lupa seperti topik kita hari ini bahwa
Untuk sahabat-sahabat Tubrol semuanya, Bapak Ibu semuanya yang anaknya mau lulus SMP pada tahun ini dan mau mendaftar ke SMK Negeri 1 Rimba Melintang, maka jalan yang paling tepat adalah sekolahkan di sini. SMK Negeri 1 SMK Negeri Rimba Melintang ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak-bapak dari SMA Negeri 1 Rimba Melintang dan Mas Tomiri, Mas, sahabat saya nih yang kita menyempatkan vlog di sela-sela UKK kita ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.